Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, karena terus berikan kita rahmat, hikmat, kesehatan ya, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah isu sosial dan praktek profesionalisme. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, mengenai peraturan dan regulasi. Nah, untuk yang kemarin itu kita mengenai hak cipta ya, jadi hak kekayaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai undang-undang telekomunikasi. Ya. Yang sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa telekomunikasi. Ya. Jadi dia telekomunikasi itu adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, ya, gambar, suara, melalui sistem kawat, optik, radio, dan sistem elektromagnetik lainnya. Asas dan tujuan dari telekomunikasi. Jadi telekomunikasi ini diselenggarakan berdasarkan asas manfaat ya, adil dan merata, kepastian hukum, terus keamanan juga, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, yang kedua itu telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Jadi dia juga rekomendasi ini sangat mendukung kehidupan ekonomi dan kehidupan budaya serta meningkatkan hubungan antar bangsa ya. Ini penyelenggaraan telekomunikasi meliputi jadi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, terus penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Ya. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu harus melindungi kepentingan dan keamanan negara. Yang kedua itu mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Itu dia dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Selanjutnya penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana pada pasal 7 ayat 1 ya, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi meliputi badan usaha milik negara ya, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi. Nah, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah bangunan milik perorangan untuk tujuan pembangunan ya. Jadi pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan dari berbagai pihak ya. Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Jadi semuanya mempunyai, segala pengguna itu mempunyai hak yang sama ya. Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk penyaluran dan penyampaian informasi yang menyangkut keamanan negara, ya, keselamatan jiwa manusia, harta benda, terus mengenai bencana alam, mara bahaya, wabah penyakit dan lainnya ya. Selanjutnya itu ini mengenai tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Nah, itu diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dibuat, terus dirakit serta dimasukkan digunakan wilayah negara Republik Indonesia ya. Jadi dia wajib memperhatikan persyarat teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu karena kita membahas tentang peraturan regulasi, selanjutnya itu bagaimana mengenai dengan penyidikannya. Jadi selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan departemen yang tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi.
ya. Jadi diberi wewenang khusus sebagai penyidik ya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana. Ya. Jadi bagaimana sistem penyidikan di bidang telekomunikasi. Ya, jadi penyidik sipil sebagaimana dimaksud berwenang itu dia melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana telekomunikasi. Terus dia melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang digunakan melalui diduga melakukan tindak pidana telekomunikasi. Terus kalau diketahui ada pelanggaran itu menghentikan penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang. Terus memanggil orang yang didengar atau diperiksa sebagai saksi dan tersangka, melakukan pemeriksaan alat atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan berkaitan dengan tindak pidana telekomunikasi. Tanya itu menggeledah tempat yang diduga yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya kalau udah ini disegel ya, jadi menyita alat perangkat telekomunikasi yang digunakan. Terus meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Itu dapat disampaikan yang mengenai peraturan regulasi di bidang telekomunikasi. Nah, itu bagaimana kalau telekomunikasi itu jadi hak semua warga ya, setiap orang. Jadi yang ada jaringan telekomunikasinya dan jasa telekomunikasinya. Nah, bagaimana jika banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di bidang telekomunikasi itu, jadi akan dilakukan penyidikan ya, pelanggarannya apa, dan jika sudah terbukti maka akan sampai penyitaan alat telekomunikasi. Baiklah, jika nanti kalian baca lagi materinya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa di grup WA ya, kita diskusi di sana. Ini hanya sekian materinya. Nanti materi lengkapnya juga bisa kalian sudah ada di web ya. Bisa kalian baca lagi. Inilah kalau terdapat kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.